Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin Masjid Minang Sayu ya Al-Muhajirin IKMS rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Masya Allah kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di salah satu rumah Allah ini. Mudah-mudahan pada hari ini, pada malam hari ini 27 Syawal 1442 Hijriah, kita masih dalam kondisi sehat walafiat dan kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal, dan sudah sangat tentu kita berharap bahwasanya segala amal ibadah kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat ma'assalam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah dikabarkan atau diumumkan, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang kajian tauhid, yang mana kita akan membahas yaitu belajar bersama-sama kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, yaitu kitab yang sangat luar biasa, Masya Allah, fenomenal, yang sudah masyhur di kalangan para ulama, yang mana insya Allah di dalamnya kita akan berbicara tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu harapan kita dimanapun kita belajar, dimanapun kita menuntut ilmu, harapannya adalah tentu mendapatkan sesuatu yang baik, ingin mendapatkan ingin mendapatkan barokah, ingin mendapatkan rahmat. Insyaallah dengan tujuan kita betul-betul ingin belajar bersama, termasuk kami pun ya, dengan tujuan untuk taklim, dengan tujuan untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, insyaallah akan ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana pada kitab ini kita akan belajar yaitu tentang tauhid, maka alangkah baiknya kita pahami dulu apa makna dari tauhid tersebut. At-tauhid ya, fahuwa lughah, dia adalah satu kata atau bahasa ya, masdar wahada asy-syai' ya, masdar dari kata-kata bahasa Arab yaitu wahada yuwahhidu, yang artinya mengesakan, sehingga dalam kata dasarnya yaitu tauhid. Sebagaimana kita kalau kita bawa ke bahasa Indonesia ya, makan itu kata dasar dari kata memakan.
Memukul kata dasar dari kata memukul. Ya, kata kerjanya adalah memukul, maka kata dasarnya adalah pukul dan sebagainya. Maka tauhid juga begitu. Kata fiilnya atau kata kerjanya adalah wahada yuwahidu. Sedangkan kata dasar atau bahasa Arabnya masdar itu bermakna tauhid. Wahada yuwahidu yang bermakna mengesakan. Sehingga wa fi syara', sehingga dalam istilah ya, yang namanya tauhid itu adalah ifradullah, mengesakan Allah bima yakhtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat, yaitu mengesakan Allah yang dikhususkan baginya rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifat. Ya, tiga hal inilah yang dibahas ya secara umum dalam permasalahan tauhid. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, maka tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ada tauhid yang namanya rububiyah, ada tauhid yang bermakna uluhiyah, ada tauhid asma dan sifat. Wa qad ijtama'at fi qoulihi ta'ala, maka tiga tauhid ini terkumpul dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Maryam ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard, yaitu Tuhan ya di langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya, fa'budhu, beribadahlah kepadanya, wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau ya mengetahui bahwasanya adakah yang sama ya tingginya ya sesuatu yang sama dengan Allah? Tentu jawabannya tidak ada. Maka semua tauhid ini terkumpul dalam ayat ini. Ya, rububiyahnya ada yang bermakna Rabb, kemudian uluhiyahnya disuruh menyembah. Ya, kemudian asma dan sifat, Allah memiliki sifat yang tinggi. Ya, ini dalam satu ayat tapi terkumpul semuanya. Maka jamaah rahimakumullah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama pada malam hari ini, yaitu tentang tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu huwa ifradullah, mengesakan Allah azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir. Yaitu rububiyah itu pembahasannya adalah tentang penciptaan, tentang kepemilikan atau penguasaan, dan yaitu pengaturan. Jamaah rahimakumullah, maka kita mengesahkan Allah dalam rububiyah, yaitu bahwasanya Allah lah sang maha pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kerajaan, sehingga Allah namakan dirinya Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Kemudian wat tadbir, dan Allah yang mengatur semuanya. Jamaah rahimakumullah, fa ifraduhu bil khalq, mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, khalaqa ya, penciptaan. Maka yang diciptakan namanya makhluk. Khalik adalah Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghairuhu makhluk. Selain Allah itu adalah makhluk, berarti yang diciptakan. Ifradullah ay
mengesahkan Allah dalam penciptaan, yaitu an ya'taqidal insan, yang mana manusia itu berkeyakinan, i'tikad sudah menjadi bahasa Indonesia, yang diyakini oleh manusia annahu la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini harus yakin dalam diri kita. Ya, jangan sampai ada sedikit atau terbesit dalam hati kita ada pencipta selain Allah. Tidak ada. Kenapa? Kalau ini kita ingkari sedikit, mohon maaf, berarti lebih parah daripada orang-orang kafir Quraisy saat itu. Ya. Jangan sampai terbesit dalam diri kita bahwasanya yang menciptakan adalah ini, manusia ini dan sebagainya. Tapi yang menciptakan adalah dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, ala lahul khalq wal amr. Dialah yang mencipta dan yang mengatur segala sesuatu. Fahadhil jumlah, maka dalam ayat ini tufidul hasr, yang maknanya adalah li taqdimil khabar id inna taqdima ma haqquhu at-takhir yufidul hasr. Jadi asli dalam kalimat ini adalah al khalqu wal amru lahu, itu aslinya. Tapi ketika al-khalqu dan amrunya diakhirkan dalam bahasa Arab, ini menandakan pembatasan. Artinya yang namanya pencipta hanya Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Sehingga al-khalqunya diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu. Aslinya al-khalqu lahu. Tapi lahunya dikedepankan, ini menunjukkan pembatasan. Artinya apa? Yang menciptakan hanya Allah. Wa qala ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir ayat 3, Allah Ta'ala mengatakan, hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Allah bertanya di sini. Apakah ada pencipta selain Allah, yarzuqukum, yang memberi kalian rizki, minas sama'i wal ardh, yang memberikan rizki dari langit maupun tumbuh dalam bumi, dari bumi. Apakah ada yang menciptakan selain Allah? Sehingga fahadhil ayatu fidu ikhtisasul khalq. Ayat ini menunjukkan bahwasannya pengkhususan penciptaan itu hanya milik Allah, li'annal istifham fiha musyarrabun ma'na tahaddi. Kenapa? Di sini Allah bertanya, tapi makna bertanya di sini adalah menantang. Seakan-akan mengatakan, siapa? Ayo sebutkan, adakah pencipta selain Allah? Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditantang, carikan pencipta selain Allah. Maka satu orang pun tidak mampu menjawab dalam hal seperti ini. Kita masih sebuah ingat cerita, Masya Allah ya, yang dikatakan Allahu alam, yaitu kisahnya Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan imam yang lain dan sebagainya, Allahu alam. Yang mana imam ini, ya, syekh ini berdebat dengan seorang ateisme yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya tentang pencipta. Artinya seluruh alam ini terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Artinya terjadinya alamiah saja. Sehingga seorang syekh ya diajak berdebat untuk membahas tentang penciptaan ini. Ateis kan tidak percaya dengan yang namanya Tuhan. Sehingga syekh ini diajak debat,
dan ditentukanlah waktunya hari sekian ini, kemudian tanggal sekian, kemudian jam sekian. Dan saat itu sama orang ateis ini dikumpulkan, dan dia artinya seluruh manusia saat itu dikumpulkan ya wilayah tersebut untuk dijadikan sebagai saksi tentang kebenaran apakah dunia ini ada yang menciptakan. Ya. Maka ketika saat itu manusia sudah berkumpul dan orang-orang ateisme ini sudah menunggu di atas panggung. Ternyata subhanallah ditunggu dengan waktu yang sangat-sangat lama. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah lama sekali baru syekh ini datang. Kemudian syekh ini datang, ya, si ateisme ini mengatakan bahwasannya, kenapa engkau datang terlambat? Apa kamu takut? Ternyata subhanallah syekh itu mengatakan, enggak, aku enggak takut. Tadi aku di perjalanan, aku berada di luar pulau, ya, mau nyebrang, tiba-tiba enggak ada perahu. Akhirnya aku diam saja termenung, tiba-tiba ada pohon yang jatuh sendiri, ya, jatuh sendiri, kemudian terkeruk sendiri, membentuk seperti perahu. Kemudian dia mendekatiku, kemudian aku ikut di atas perahu tersebut, dibawalah aku ke pulau ini. Kemudian orang-orang itu pada tertawa. Orang-orang itu tidak percaya. Bahkan orang-orang yang ingin mengajak debat syekh ini, ya, bahwasanya menganggap ini adalah cerita halusinasi, hanya khayalan semata. Kok bisa ada pohon jatuh sendiri, terkeruk sendiri jadi perahu, kemudian mengantar dia ke suatu pulau yang lain. Semuanya tertawa. Subhanallah. Ternyata syekh ini kemudian menjawab, hal sekecil ini kalian tidak percaya. Kenapa hal yang besar ini kalian justru malah menganggap tidak ada yang membuatnya, tidak ada yang menciptakannya. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah. Artinya apa? Ternyata yang namanya dalil di sini, yang namanya nas di sini, dia selalu berkaitan dengan akal kita. Akal kita saja tadi menolak kalau artinya segala sesuatu terjadi hanya alamiah saja. Tidak. Segala sesuatu pasti ada yang memulai, pasti ada yang mencipta. Sehingga di sini Allah sudah mengatakan bahwasannya, apakah ada pencipta selain Allah? Kita ditantang oleh Allah, kalau memang ada, sebutkan. Ternyata tak seorang pun dapat menyebutkan ada Tuhan, ada pencipta selain Allah. Maka ini sudah menandakan Allah sudah menang. Tidak ada pencipta selain Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, amma ma warada min isbati khaliq ghairillah. Adapun memang bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya menentukan atau khaliq, pencipta selain Allah, sebagaimana dalam hadisnya, sebagaimana dalam firman-Nya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Seakan-akan ayat ini, ya, setuju bahwasanya ada pencipta selain Allah. Seakan-akan Allah sendiri yang mengatakan ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Berarti ada pencipta selain Allah. Ada yang menganggap seperti itu. Padahal ini salah. Ya, padahal ini salah, bukan seperti itu maksudnya. Ya, yang dimaksud dengan pencipta di sini yaitu adalah merubah sesuatu dari satu bentuk menjadi bentuk yang lainnya. Ya. Semacam orang yang menemukan lampu, ya, menemukan telepon, ya, itu maksudnya pencipta. Ya, kalau kita katakan penemu, cuman orang sekarang mengatakan dengan istilah pencipta. Siapa pencipta telegram? Siapa pencipta lampu, listrik dan sebagainya? Ini semua barang-barang sudah ada. Tapi pencipta yang dimaksud itu adalah dari sesuatu yang tidak ada menjadi
ada. Inilah yang dinamakan dengan pencipta. Kita dulu manusia ini tidak ada. Ya, sehingga Allah ciptakan manusia pertama dialah Nabi Adam alaihi assalam. Dari sesuatu yang sama sekali tidak ada, tiba-tiba menjadi ada. Ini baru namanya mencipta. Adapun pencipta yang dikatakan di sini adalah, yaitu yang dimaksud adalah penemu. Ya, menciptakan dari atau merubah sesuatu keadaan, merubah kepada keadaan yang lain. Ini dinamakan juga khalik. Tapi khalik yang mutlak, yaitu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini yang pertama tentang masalah penciptaan. Berarti poin pertama, kita sudah mengatakan, kita sudah meyakini tidak ada yang menciptakan segala sesuatu kecuali Allah. Yang kedua, ifradullahi bil mulki, mengesahkan Allah dalam kepemilikan, ya, penguasaan. Fa anna taqida annahu la yamlikul khalq illa khaliqihim. Ya. Bahwasanya kita meyakini, ya, tidak ada yang memiliki segala ciptaan kecuali yang menciptakan mereka. Ya. Ini sama dengan orang yang seumpama yang menciptakan robot, yang membuat robot. Yang buat robot ini paham tentang ciptaannya, apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah pemilik segala sesuatu, dan kita manusia termasuk bagian dari sesuatu tersebut. Kita termasuk, yaitu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena kita diciptakan oleh Allah, bahwasanya kita ini adalah semuanya milik Allah. Sehingga kalau ada orang yang meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, ya, sesungguhnya kita, kami, lillah, hanya milik Allah. Kita akui hal tersebut. Maka jamaah rahimakumullah, lihat firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala mengatakan, walillahi mulkus samawati wal ardh. Hanya milik Allah kerajaan di langit-langit dan bumi. Kalau di dunia kita masih bisa mengatakan raja, masih ada yang merajai di atas lagi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala merajai segala sesuatu. Wa qala ta'ala dalam firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun ayat 88, Allah Ta'ala mengatakan, Kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakanlah wahai Muhammad, man, siapa biyadihi, man biyadihi, siapa yang di tangannya malakutu kulli syai', kepemilikan segala sesuatu. Di sini Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa di tangannya yang memiliki kerajaan segala sesuatu? Orang kafir Quraisy pun tidak bisa menjawab. Kenapa? Jawabannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma warada min isbatil mulkiyah li ghairillah. Adapun tentang orang-orang yang atau min isbatil mulkiyah, yaitu penetapan kepemilikan selain Allah. Manusia juga ada yang memiliki, ya, semacam kita punya sepeda motor dinamakan mil mulkiyah, kepemilikan. Kita punya mobil, kita punya rumah, kepemilikan. Oh, berarti kita sama dong dengan Allah. Kita juga punya, kita juga pemilik, Allah juga pemilik, berarti sama? Tidak. Kepemilikan kita, kepemilikan manusia, kepemilikan makhluk itu beda dengan kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dilihat dalam firman-Nya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 6, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Allah mengatakan aw ma malakat aymanuhum, yaitu yang kalian miliki. Aymanuhum maksudnya di sini budak-budak. Berarti budak itu adalah pemiliknya tuannya sendiri. Sehingga kepemilikan ini bebas bagi seorang tuan, tuan ya, dia memiliki seorang budak, artinya mohon maaf, tuan ini bebas melakukan hal apa saja kepada budaknya. Bahkan mohon maaf saya lagi, diajak berhubungan badan, diajak hubungan intim saja boleh. Ini dalam hal perbudakan. Namun perhatikan jamaah rahimakumullah, perbudakan untuk saat ini sudah dihapus. Dan sama sekali tidak ada, artinya tidak sama antara budak dengan pembantu. Jangan katakan pembantu yang ada di rumah kita berarti seorang budak. Mohon maaf, boleh kita gauli, boleh kita ajak hubungan intim, haram hukumnya kecuali kalau dia istri kita. Ya, jangan anggap pembantu kita adalah sebagai budak kita. Budak itu beda. Ya, budak itu penyebabnya adalah mohon maaf rampasan perang. Ketika terjadi suatu perang, ya yang satu kalah itu, yang kalah itu dijadikan budak. Atau lahirnya dari ibu seorang budak, itu baru dinamakan dengan budak. Jadi tidak gampang mengatakan setiap orang yang membantu kita di rumah, atau kita katakan dengan istilah Adam ini dikatakan sebagai budak, ini salah. Ya. Sehingga pembantu itu sama persis seperti karyawan di rumah atau di toko kita. Jangan samakan. Jamaah rahimakumullah. Sehingga kepemilikan, perhatikan di sini, wa qala ta'ala aw ma malaktum mafatihahu fa huwa mulkun mahdudun la yashmulu illa syai'an yasiran min hadhil makhluqat. Kepemilikan manusia, kepemilikan makhluk itu terbatas. Ya, terbatas kepemilikan manusia. Kenapa? Fal insan yamliku ma tahta yadihi. Kenapa? Karena manusia itu memiliki apa yang ada di tangannya saja. Di tangan orang lain bukanlah kepemilikan dia. Ya. Rumah kita atas nama kita, paling yang kita kuasai hanya itu saja. Sedangkan tetangga kita tidak bisa kita kuasai. Kecuali tetangga kita ngontrak tanah kita, ya beda. Ya. Ketika tanah sudah milik orang lain, berarti kepemilikannya, penguasaannya sudah, artinya bahwasanya menguasai yang memiliki adalah orang lain. Artinya ini menunjukkan kepemilikan manusia, kepemilikan makhluk itu sangatlah terbatas, beda dengan kepemilikan Allah. Sehingga kepemilikan Allah segala sesuatu. Kalau kepemilikan kita berapa sih? Berapa hektar? Berapa ratus hektar? Berapa juta hektar? Dari bumi ini berapa persen yang kita miliki, yang ada di bawah tangan kita semuanya? Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu. Allah pemilik bumi ini, Allah lah pemilik langit, Allah lah pemilik surga, Allah lah pemilik neraka. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah miliknya Allah. Berarti kepemilikan Allah tidaklah terbatas. Ini sudah beda. Kemudian wala yamliku ma tahta yadi ghairihi wa kada huwa mulkun qasir min haitsul wasaf. Begitu juga dari sifatnya.
Kepemilikan fal insan la yamliku ma indahu tamamal mulki walihada la yatasarrafu fihi illa ala hasbi ma udhina lahu fihi syar'a. Artinya kepemilikan manusia itu terbatas. Kemudian apa? Diatur oleh syariat. Anggaplah kita punya uang sekarang. Kita punya harta. Apakah harta ini boleh kita pergunakan secara bebas? Apakah harta ini mohon maaf, kita boleh pakai berjudi? Apakah harta ini boleh kita jadikan untuk membeli narkoba? Apakah harta ini boleh kita bawa ke dunia malam dan sebagainya? Tentu hal ini adalah haram. Artinya apa? Terbatas. Kepemilikan kita terbatas. Begitu juga famasalan lau arada an yahriqa malahu. Bolehkah kita membakar harta kita? Kita punya uang di rumah 1 koper, kita bakar semuanya apa? Secara hukum bagaimana? Apakah boleh? Haram hukumnya. Jadi tidak sembarangan. Ternyata kepemilikan manusia, kepemilikan makhluk itu sangat-sangat terbatas. Berbeda dengan kepemilikan Allah. Kapan Allah mau, Allah ambil. Lihat orang-orang yang meninggal. Kita sudah tadi mengatakan innalillah. Kita semua ini adalah bahwasanya milik Allah. Lihat. Yang diambil oleh Allah itu urusan Allah. Kadang yang diambil adalah orang yang sangat sehat, buger. Padahal tadi habis bercanda sama kita, habis olahraga sama kita, habis lari, main tenis sama kita, tiba-tiba meninggal. Tidak ada keluhan apa-apa. Masuk kamar mandi, meninggal. Kita sudah mengakui innalillah. Kita ini adalah milik Allah. Artinya Allah berhak mengambil kapan saja. Tidak ada aturannya. Sehingga ada yang Allah ambil, Masya Allah, dalam kondisi sholat, dalam kondisi beribadah. Ini harapan kita. Kita meninggalnya dalam keadaan ibadah. Harapan kita meninggal dalam keadaan sujud, meninggalnya dalam keadaan ruku. Masya Allah ya. Dan kita tidak mau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadu billah. Ada orang yang matinya, ada orang yang diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, dalam keadaan mencekek botol minuman keras. Habis minum semalam, ya mabuk malamnya, akhirnya keracunan, masuk rumah sakit, sampai rumah sakit mati. Masuk berita, oh si ini. Masuk berita, oh di daerah ini, di desa ini, kampung ini, atas nama ini, matinya dalam keadaan, subhanallah, kita akhirnya apa? Mauliyazubillah, akhirnya orang tersebut dikenang. Oh yang itu ya yang meninggal, yang karena mabuk kemarin. Tidak enak sekali didengar. Kita pinginnya didengar itu dalam kondisi, oh yang Masya Allah, yang meninggalnya kemarin sholatnya di belakang imam, pas lagi sujud terakhir dia meninggal. Kita pinginnya seperti itu. Semua manusia berharap dipanggil, diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang baik. Sehingga para ulama banyak menjelaskan bahwasanya seseorang itu akan dicabut nyawanya sesuai dengan kebiasaannya. Artinya apa? Berbuatlah yang baik, biasakanlah diri untuk selalu berbuat yang baik. Berharap mudah-mudahan dicabut oleh Allah nyawa kita dalam keadaan yang baik. Jangan sampai matinya, mohon maaf, ya wal'iyadzubillah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ada lagi, mohon maaf, sedang berzina, ya, akhirnya mati. Subhanallah. Ini kalau seperti ini malaikat nemuin yang begini bagaimana ini, Masya Allah ya. Masih dalam keadaan seperti itu, masih menempel, kemudian mati. Wal'iyatubillah.
Jamaah rahimakumullah. Artinya apa? Kepemilikan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah kepemilikan yang tidaklah terbatas. Kapan Allah ambil, kapan Allah mau, saat itu dicabut. Kalau Allah belum mencabut, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin orang tersebut mati. Ada orang yang sudah divonis oleh dokter, ini sakitnya keras. Ini sakitnya sudah parah, stadium sekian dan sebagainya. Ya, perkiraan dokter hidupnya paling lagi seminggu, ternyata masya Allah sampai setahun masih dalam kondisi bertahan. Bahkan tidak sedikit dokter yang bertanya, terheran, kaget melihat hal tersebut. Kenapa kok masih bisa hidup? Kira-kira apa yang diminum sama bapakmu? Apa yang diminum sama ibumu? Justru dokter kadang bertanya. Ini menunjukkan bahwasanya kepemilikan Allah itu tidaklah terbatas. Kita manusia, kepemilikan kita yaitu hanya terbatas. Dan kepemilikan kita, sekali lagi, itu harus diatur sesuai dengan syariat. Tidak boleh boros-boros, maksudnya tidak boleh membelanjakan harta ini kepada yang haram. Siapa yang belanjakan kepada yang haram akan ditanya. Ya. Makanya disinilah maksud hadisnya bahwasanya orang kaya nanti yang paling lama masuk surga. Maksudnya kenapa? Karena hisabnya paling lama. Karena pertanyaannya sangat luar biasa dalam hal harta. Min aina, dari mana dia dapat dan kemana dia akan bawa. Ya. Dari mana? Dari yang halal, alhamdulillah. Dibawa kemana? Dibawa ke yang halal, alhamdulillah. Dua sisi ini harus benar. Jangan salah satunya tidak benar. Diambilkan dari yang haram, hasil korupsi. Kemudian mohon maaf istilahnya pencucian uang. Ya, dibawa ke panti asuhan, anak yatim piatu, yayasan. Apakah dosanya menjadi gugur karena hal tersebut? Apakah dia menjadi orang yang soleh? Tidak. Rasul SAW sudah mengatakan Allah tidak menerima harta sedekah yang didapat dari hasil mencuri. Ada yang dapatnya halal dibawa ke haram. Berapa gajimu? Oh, gaji saya sekian, 10 juta, 20 juta. Terus kamu bawa kemana? Saya bawa ke, tiap malam saya bawa ke sini. Saya beli ini, saya beli obat ini dan sebagainya. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ini artinya bahwasanya sekali lagi kepemilikan manusia itu sangatlah terbatas. Kepemilikan Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas. Kemudian wa amma ifradullah bitadbir, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pengaturan. Ya, fahuwa an ya'taqidal insan annahu la mudabbira illallah wahdah. Bahwasannya kita berkeyakinan yaitu tidak ada yang mengatur semuanya ini, tidak akan ada yang mampu mengatur semuanya ini kecuali Allah satu-satunya zat. Ya. Siapa yang mampu mengatur? Ya. Kalau kita, masya Allah, kita di masjid ini saja, ya, Masjid Al-Muhajirin ini, masya Allah, ya, dengan luas, masya Allah, luar biasa, masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Ya. Untuk menjalankan semua operasional yang di sini tidak bisa dilakukan sendiri. Hidupi lampu ini aja butuh orang. Mohon maaf, tidak bisa ketua takmir kerja sendiri, dia ngidupi lampu, dia ngitung uang nanti, semuanya tidak bisa. Dia jaga parkir, tidak mungkin. Ini cuman, mohon maaf, Al-Muhajirin ini kan masya Allah hanya sebagian kecil dari Denpasar, tanah di Denpasar.
Bayangkan kalau semuanya. Begitu juga kita lihat gubernur. Tidak mungkin, mohon maaf, dia mengurus sendiri ya pulau sebesar ini. Tidak mungkin melakukannya sendiri, mengaturnya sendiri. Tidak mungkin, butuh ada orang lain, butuh ada sokongan, butuh dorongan ya. Bahkan butuh dengan yang namanya ini, tidak bisa lepas. Tidak bisa modal semangat, ayo, tapi tidak ada gini, tidak mungkin jadi. Ini dalam hal kepengaturan kita di dunia saja, subhanallah. Tidak sedikit di kalangan kita orang yang masya Allah yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengatur rumah tangganya sendiri di rumah, memerlukan jasa seorang karyawan yaitu pembantu rumah tangga untuk mengatur rumahnya, nanti bagian yang ngepel, ya, ngelap kaca, kemudian bersih-bersih lainnya, ya, cuci mobil dan sebagainya. Ini butuh orang lain. Ini dalam hal mengatur. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, tanya sama mereka ini, siapa yang memberikan mereka rizki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan pemelihatan mereka? Siapa yang memiliki ini semua? Siapa yang memberikan ini semua? Kemudian apa? Siapa yang mampu mengeluarkan dari yang hidup menjadi mati dan sebaliknya nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanya mereka semuanya, orang-orang kafir, siapa yang mampu melakukan hal itu? Sehingga orang-orang kafir di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, fasayaqulunallah, pasti mereka akan mengatakan semuanya adalah Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, gerhana yang beberapa hari lalu sudah terjadi sekitar 2 mingguan. Kita lihat masya Allah, kalau posisi gerhana kan waktu itu biasanya posisi matahari dengan posisi bulan itu tepat sejajar, sehingga yang akan nanti menimbulkan sinarnya dan sebagainya. Kita lihat kalau seandainya itu tabrakan, apa yang akan terjadi? Kiamat dunia ini. Ternyata apa? Kalau kita lihat masya Allah, antara bulan dengan matahari seperti seakan-akan berkejar-kejaran. Ini kalau seandainya salah muter sedikit saja, amburadul semuanya. Siapa yang mampu melakukan ini? Dialah Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur segala sesuatunya. Ya. Allah yang memberikan kita rizki di sini ternyata apa? Subhanallah. Kita semua ini yang memberikan rizki adalah Allah, baik orang Islam maupun orang kafir, orang non-muslim. Allah yang berikan. Tidak ada orang lain di sini. Mohon maaf, bos, direktur dan sebagainya itu hanya sebagai peran. Tetap segala sesuatunya Allah lah yang memberikan. Kenapa? Untuk urusan rizki berbeda. Ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam, subhanallah, hasilnya segitu-segitu aja. Tapi ada orang yang mohon maaf di rumah terus, santai, ya, pegang tasbih aja di rumah, subhanallah, subhanallah, masuk ke rekening, santai. Ini rizki ini. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah rahimakumullah, kita semua diberikan rizki. Manusia banyaknya sekarang 6,5 miliaran. Allah semua yang berikan rizki. Ini manusianya toh, belum hewannya, belum burungnya,
Belum ikan-ikan yang ada di laut berapa, Masya Allah. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Allah sudah garis besarkan itu. Ya, tidak ada binatang melata di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Kalau rizki itu berdasarkan akal, bayi tidak bisa dapat rizki. Bayi tidak mungkin dapat rezeki. Kenapa? Dia belum bisa bekerja. Tapi Masya Allah dia bisa dapat rezeki. Anak burung yang tidak punya akal, ibunya juga tidak punya akal, induknya tidak punya akal, tapi subhanallah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat hadis, ada ya seekor burung yang pergi di pagi hari, pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Ini jemaah rahimahullah. Siapa yang mampu mengatur ini semua? Tidak ada yang mampu mengatur ini semua kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma tadbirul insan, ingat, kepengaturan manusia famahsurun. Sekali lagi sama, yaitu terbatas, hanya terbatas apa yang ada di bawah tangannya saja. Di bawah tangannya orang lain tidak bisa dia ngatur. Contoh istri kita. Siapa yang mampu mengatur istri kita? Suaminya. Istri orang lain, siapa yang mampu mengatur? Ya orang lain tersebut. Tidak mungkin kita ngatur istri orang lain. Kalau kita mampu mengatur istri orang lain, perlu dipertanyakan. Kok bisa? Suaminya sendiri tidak bisa ngatur. Kita orang lain kok bisa ngatur? Perlu dipertanyakan. Ini artinya apa? Kepengaturan manusia terbatas, sedangkan kepengaturan Allah tidaklah terbatas. Kapan Allah mau, Allah hancurkan dunia ini, Allah hancurkan alam ini. Ya, kapan saja Allah mau. Sehingga dalam gerhana itu kita diperintahkan, ya, diajarkan di dalam sunnah untuk melaksanakan sholat gerhana. Kenapa? Khawatir. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun khawatir. Kenapa? Karena khawatirnya beliau itu saat itu terjadi hari kiamat. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi gerhana, ya, fakabbiru, bertakbirlah, fasallu, sholatlah, watasodaku, ya, bersodakoh dan perbanyak berdoa. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Khawatir saat itu terjadi hari kiamat. Ini jamaah rahimakumullah. Berarti di sini yang pertama tentang rububiyah adalah bahwasanya yakinlah, ya, tentang rububiyah, yaitu Allah lah yang maha pencipta, tidak ada pencipta selain Allah. Yakinlah bahwasanya Allah lah yang mengatur semuanya. Allah lah yang memiliki semuanya. Tidak ada yang mampu memiliki segala sesuatu ini kecuali Allah. Dan yang ketiga bahwasanya yakinlah Allah lah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini. Inilah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Yang inilah yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau kita tanya mereka, siapa yang menciptakan ini semua? Mereka semua sepakat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di mana letak perbedaan kita dengan orang-orang kafir? Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian barakallahu fikum. Saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.